dahulu. Dan dialah Allah yang memberikan anugerah nikmat kepada kita, dan pemberian Allah itu tepat waktunya dan tepat peristiwanya kepada manusia yang meminta harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik anugerah dan nikmat adalah nikmat iman, nikmat mengenal Allah. Sebaik-baik anugerah dan nikmat adalah nikmat Islam. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam kokohnya iman dan juga istiqomah dalam syariat Islam sampai akhir hidup kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan karenanya, karena kita mengetahui Allah itu maha baik dan senantiasa memberi kepada kita, maka sikap yang mutlak harus kita miliki adalah sikap husnuzon kepada Allah. Ana inda zonni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku. Karena kalau ada harapan yang belum terlihat hilal tanda-tanda dikabulkannya, ataupun keinginan yang belum kelihatan akan terwujud, yakinlah bahwa Allah maha baik dan senantiasa memberi, karena Allah Al-Ghaniyul Hamid, yang maha kaya lagi maha terpuji. Hadirin rahimakumullah, dalam kajian Tadabbur Leadership Series ini saya diamanahkan terkait dengan tema dakwah kepemimpinan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, slide-nya besar ya. Sebelum memulai saya ingin membuat workshop kecil. Akhwat 3 orang, ikhwan yang depan 3 orang, dan juga yang belakang 3 orang ya. Oke. Yang depan ini 1, 2, 3. Yang baris ketiga ikhwannya boleh bantu saya 1, 2, 3. Oke. Dari sebelah kanan saya ke kiri 3 orang. Dan akhwatnya yang tengah boleh 1, 2, 3. Oke. Workshopnya sederhana karena kita bicara kepemimpinan dakwah Rasulullah SAW. Saya ingin tanya, oke, boleh diskusi kecil-kecilan. Pertanyaan pertama adalah, kira-kira menurut Anda, oke, apa tantangan dakwah yang prioritas hari ini? Oke, jadi ada 9 orang ya. 1 orang melihat tantangan dakwah kita apa? Nanti ada 3 grup ini, 1 orang jubirnya. Apa tantangan dakwah prioritas terberat menurut Anda hari ini? Yang kedua, menurut Anda apa langkah jitu, langkah prioritas yang Anda harus lakukan terkait dengan tantangan dakwah itu? Oke. Paham ya pertanyaannya ya? 1, apa tantangan dakwah hari ini? Yang kedua, apa kira-kira ketika Anda jadi leader, ketika Anda jadi pemimpin, apa yang harus langkah prioritas yang harus Anda lakukan? Dan ini bebas, ini bukan jawaban benar salah. Ini jawaban bahwa kita sama-sama melakukan tadabbur leadership series dengan tema kepemimpinan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh ya? Nanti 5 atau 10 menit ke depan saya akan tanya grup 1, grup 2, grup 3. Saya lanjutkan ya. Yang bersembilan ini diskusi ya. Baik. Saya lanjutkan ya. Ada pointer nggak ada ya? Oh gitu, baik. Kepemimpinan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin nabi dan rasul yang melanjutkan
Jadi kalau kita bicara Rasulullah SAW, kita berbicara bahwa Rasulullah SAW itu melanjutkan kepemimpinan dakwah para nabi, para rasul sebelumnya. Maka saya di depan slide itu ada puzzle yang akan disempurnakan, dan penyempurna ini Rasulullah SAW. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim, perumpamaan aku dengan para nabi yang lain sebelumku ada seperti seorang yang membina rumah, maka dia membaguskannya dan memperindahnya, kecuali satu tempat batu bata di sebuah sudut. Manusia mengitarinya dan mengaguminya seraya berkata, kalau seandainya bukan karena tempat batu bata itu masih kosong, maka aku jauh lebih bagus. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, akulah batu bata itu dan aku penutup para nabi. Jadi kita memahami bahwa kepemimpinan dakwah Rasulullah SAW adalah kepemimpinan kontinuasi, melanjutkan dari dakwah dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Karena sesungguhnya agama yang Allah turunkan hanya satu, yaitu Islam. Dan Rasulullah menyempurnakannya. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, sekiranya Nabi Musa alaihissalam hadir sekarang, hidup sekarang, niscaya ia akan mengikuti risalah syariatku. Demikian pula ketika Umar bin Khattab suatu saat dilihat Rasulullah SAW memegang kitab Injil, lalu ditanya, apa itu wahai Umar? Ditanya, ini Injil. Lalu Rasul menyampaikan, wahai Umar, ketika aku datang, maka Injil ini sudah tidak berlaku lagi. Ikutilah apa yang aku bawa, karena akulah tadi batu bata dan penutup para nabi. Itu yang pertama ketika kita memahami kepemimpinan dakwah Rasulullah SAW. Berarti ketika kita bicara dakwah Rasulullah SAW, kita juga harus memahami dakwah al-amr. Salam disebut dengan golongan ahlul kitab. Baik. Berikutnya sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membahas kepemimpinan dakwah Rasulullah SAW, ini didasari oleh kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, sesuai dengan surah Al-Imran ayat 31, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Oke. Ya. Oke, ini saya agak Anas bin Malik mengatakan, seseorang telah datang kepada Rasulullah SAW, kemudian berkata, wahai Rasulullah, kapan akan terjadi hari kiamat? Beliau bersabda, apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapinya? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi pembahasan kita itu frameworknya adalah bahwa kita mencintai Rasulullah SAW, memberikan mahabbah, cinta yang paling besar, yang paling utama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Sebelum kita lanjutkan, tim pertama boleh jubirnya menyampaikan kira-kira tantangan dakwah dan juga prioritas langkahnya. Sudah selesai? Yang depan? Belum ya, selesainya jangan 30 menit atau 1 jam ya. Atau yang kedua sudah? Sudah ya? Baik. Silahkan kita sama-sama simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah tadi hasil diskusi dari bertiga, jadi tantangan dakwah hari ini. Ada pertama dari kurangnya minat pemuda tentang agama ini gitu kan. Terus tentang apa ada di sektor tentang dalam berkeluarga gitu. Jadi dalam berkeluarga pun masih banyak anggota atau rumah tangga, bahkan pemimpinnya gitu kan, seorang ayah juga masih kurang untuk memberikan awareness gitu loh, membina kepada istrinya, anak-anaknya gitu, untuk memiliki visi misi ke depan untuk kebangkitan Islam gitu kan. Itu yang kedua. Terus poin ketiganya dari kapital atau pasar itu sendiri gitu. Jadi kita juga melihat bahwa kekuatan Islam dari segi ekonomi pun juga masih dikuasai gitu kan oleh yang non muslim kayak gitu. Lalu juga ada dalam masjid gitu. Jadi yang kita kalau melirik ke belakang gitu, bahwa dulu
masjid pernah menjadi sebagai pusat peradaban Islam gitu kan. Namun sekarang di masyarakat, sebagian majority masyarakat gitu masih menganggap bahwa itu hanya sekedar tempat sholat kayak gitu. Lalu ke langkah-langkah prioritas gitu ya. Itu berdasarkan breakdown dari tantangan itu sendiri gitu. Misalkan tadi dengan kurangnya minat pemuda-pemuda itu, bagaimana kita bisa mengemas dakwah ini tetap sesuai syar'i tanpa mengurangi unsur-unsur itu, tapi bisa diterima oleh mereka gitu. Terus juga dalam berkeluarga mungkin dengan adanya pembinaan berkelanjutan gitu dari berbagai aspek, dari sisi psikologis itu juga mungkin yang paling terutama gitu ya, karena pemimpin yang baik bukan lahir dari badan politik tapi dari rumah tangga itu sendiri. Terus dari kapital pasar, bagaimana itu dia bisa membantu atau enggak mungkin perputaran UMKM atau pebisnis itu mereka punya kesadaran untuk memberikan kontribusi gitu kepada umat secara nyata gitu, gak hanya mengejar dunia semata doang secara kapitalis gila-gilaan gitu, tapi dia juga bisa memberikan tadi ya dorongan stimulasi ekonomi kepada yang juga kurang mampu gitu dari keuangan, tapi untuk leverage up kehidupan mereka juga gitu. Terus tadi dari masjid itu ya, mungkin perlu langkah prioritasnya dari mulai masjid itu juga diberikan mungkin pelatihan atau kayak semacam pembinaan juga gitu ya kepada para DKM-nya, agar masjid ini bukan cuma sekadar saklek tok sebagai tempat sholat ibadah gitu, tapi juga sebagai dari hal yang paling terkecil. Banyak ternyata di survei pun sekitar masjid pun masih banyak orang kekurangan gitu, tapi mereka hanya mendengarkan kas masjid sekian puluh juta, ratusan juta gitu, dan mereka kadang ada rasa ya gimana gitu kan, kok masjid membicarakan uang itu besar tapi gue kok masih miskin juga gitu. Dan ada beberapa masjid yang sudah menjalankan itu untuk memperbaiki itu, dan mereka alhamdulillah terbantu gitu dengan nyata bahwa oh ternyata masjid baik nih, akhirnya sedikit-sedikit dia terpanggil rajin ke masjid, dikit-dikit belajar ikro dan lain-lainnya gitu. Kurang lebih itu sih sedikit. Terima kasih ya. Pemuda, keluarga, dan juga ekonomi dan terkait masjid. Baik. Dari perempuan boleh akhwatnya? Siapa jubirnya? Boleh mic-nya disampaikan? Mikrofonnya tadi? Atau Iwan dulu, atau mic-nya sudah ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hasil diskusi kami yang singkat, mungkin ini pengalaman di masyarakat ya. Yang pertama itu adalah tadi saya sambung ke Iwan tadi tentang keluarga di mana-mana. Itu kurangnya sosok pemimpin di dalam keluarga. Karena yang saya lihat juga di kehidupan masyarakat itu kebanyakan ikut pengajian itu ibu-ibu, emak-emak ikut pengajian ini itu, sedangkan bapak-bapaknya pun jarang. Oh, alhamdulillah di sini bapak-bapaknya lebih banyak ya. Alhamdulillah. Terus dan kalaupun ada ikut pengajian pun juga mungkin ilmu yang diambil pun tidak dipraktekkan di dalam keluarga, karena buatnya harus sabar, memberi contoh, tidak ego, tidak mudah menyerah. Itu kan di kalangan kita tuh yang laki-lakinya tuh egonya sangat tinggi. Jadi, dan masalah problemnya tadi terkait dengan hilangnya kepemimpinan. Ya. Laki di dalam keluarga. Oke, yang kedua pemimpin di dalam bernegara. Pemimpin dalam bernegara. Agak sedikit politik dikit sih, Ustadz. Ya. Mama juga sih emang. Jadi dalam memilih pemimpin masyarakat kita tuh kurang senang kita ini selanjutnya. Contoh juga di dalam masyarakat mungkin karena pengaruh faktor ekonomi juga atau kurangnya ilmu juga bisa jadi, atau kurang kesadaran pentingnya kita butuh pemimpin yang benar-benar mengayomi kita. Dan juga salah satu pemimpin zolim juga yang kayaknya dengan berbagai macam cara kok susah ya gitu untuk dirubah seperti itu. Yang ketiga? Ya, yang ketiga itu ya pemimpin negara yang zolim. Okay. Kan banyak cara sudah kita tegur, baik dengan medsos, dengan lisan, tulisan, dengan tangan pun atau dengan demo pun sudah. Terakhir mungkin dengan berdoa. Katanya ada ketuk pemimpin yang zolim. Oh, tadi masalah sekaligus sudah langkahnya disatuin gitu ya. Oh gitu. Baik. Udah. Jadi cara memilih pemimpin, adanya pemimpin zolim, dan juga kaitannya dengan kepemimpinan ayah dalam keluarga. Baik. Ikhwan,
Ya, mikrofonnya di situ, silakan. Ada. Oh ya. Ya, kekuatan tapi menjadi satu ancaman, yaitu tantangannya adalah demikian heterogennya masyarakat. Ini menjadi potensi sebenarnya, banyak kelompok, banyak organisasi, ini menjadi satu kekuatan dibutuhkan. Ancamannya sebenarnya begini. Tadi Anda melihat ancaman atau tadi yang Saya berangkat dari kekuatan dulu. dari kekuatan? Kekuatan dengan Kekuatannya? dengan banyaknya kelompok, banyak organisasi menjadi satu kekuatan, menjadi potensial lah ini dalam bermasyarakat. Yang impactnya bisa dalam bernegara. Ini dibutuhkan kelompok dalam artian berangkat dari kelompok politik. Ini menjadi lebar jurang pemisah ini. Saya melihat di situ. Nah, bagaimana yang harus lebih baik kita lakukan? Saya jujur, Ya, langkahnya menurut langkahnya Anda, adalah menurut kelompok Anda silakan. secara jujur bahwa kalau kelompok Muslim sulit akan menyatukan kelompok-kelompok tersebut. Yang baik adalah betul-betul pemimpin Muslim berdiri betul-betul di tiang syariah agama yang tidak terbuai oleh kelompok atau partai politik. Harus begitu, kalau menurut kami begitu. Di 7 ya, 7 juga langkahnya. Dan kalau kita Allah luar biasa ya bikin melihat menghitung, perlu penelahan dan juga perlu kreativitas untuk memberikan langkah-langkah jitu terkait dengan tantangan dakwah yang dihadapi oleh kita semua. Baik, saya lanjutkan ya. Berikutnya kita akan merujuk kepada kepemimpinan dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, bahwa kepemimpinan dakwah Rasulullah SAW adalah kontinuasi atau keberlanjutan dari dakwah para nabi, para rasul sebelumnya. Oke. Apa dalam surat At-Tin, saya mengambil inspirasi dari surat At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Jadi kalau kita lihat konstruksi dari ayat surat At-Tin ini berbicara terkait dengan pertumbuhan peradaban. Dari At-Tin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal hadza baladil amin, dan demi negeri kota Mekah yang aman. Lalu ditutup dengan satu kalimat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi ternyata sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu fi ahsani takwim. Dengan konstruksi ini, konstruksi peradaban adalah bagaimana membersamai umatnya untuk naik level secara pribadi-pribadi, secara orang per orang, untuk sampai pada level fi ahsani takwim. Kalau dalam istilah yang lain, insan kamil. Nabi, para rasul, kalau kita telaah, kita tadaburi Al-Quran, ada berbicara bagaimana ada sebagian manusia yang tersimpangkan pemikirannya, tersimpangkan perilakunya karena gagal menemukan Allah Rabb yang menciptakan mereka, yang seharusnya mereka sembah. Lalu terus yang sama, ada sebagian manusia yang memimpin penyimpangan itu, akhirnya berlaku zalim kepada diri mereka sendiri, dan akhirnya mereka berlaku zalim secara sosial kepada orang-orang lain, kepada masyarakat lain, dan pada saat sama mereka memiliki resources, memiliki kapasitas, kemampuan yang memaksa manusia yang lain, sehingga kezolim bukan kepada manusia yang mereka lemahkan atau manusia yang lemah secara iman, secara kapasitas. Akhirnya maka dalam Al-Quran senantiasa para nabi, para rasul itu berhadapan dengan yang namanya kaum elit atau al-mala. Jadi setiap nabi dan setiap rasul satu sisi mengajak umatnya untuk kembali kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, juga menyeru kepada orang-orang zalim yang, dan rasul tentunya
kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, al ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ulama adalah pribadi-pribadi yang semestinya melanjutkan estafet dakwah kepemimpinan para nabi, para rasul. Dan tentunya melanjutkan estafet dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat. Jadi itu yang dilakukan oleh para nabi, para rasul. Maka kisah para nabi senantiasa berhadapan dengan orang-orang besar. Nabi Ibrahim dengan siapa? Namrus. Nabi Isa dengan siapa? Nabi siapa? Bertauhid kepada Allah. Dan pada saat sama ia harus berjibaku dengan orang-orang yang melakukan kezaliman kepada dirinya sendiri. Dan yang Anda sebutkan tadi ada 7 ya. Ada 7. Padahal masalah hari ini orang yang zalim kepada dirinya sendiri banyak tidak? Banyak banget. Lihat aja berita tiap pagi ya. Berita tiap pagi berbagai bidang, di berbagai ini luar biasa banyak sekali tantangan dakwah hari ini. Baik. Berikut yang saya sampaikan, Khataman Anbiya Nasihul Risalah, beliau mengubah risalah syariat nabi-nabi sebelumnya. Oke. Juga nabi yang membenarkan nabi-nabi sebelumnya, juga menyempurnakan risalah syariat nabi sebelumnya. Dan Nabi Muhammad SAW khusus diutus kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Oke. Jadi ketika kita berdakwah, meniru dakwah kepimpinan Rasulullah SAW, berarti dalam benak kita bagaimana kita bisa menyapa seluruh manusia tanpa pengecualian. Huda, apa itu al-huda? Al-Quran. Nah, dalam konstruksi surat Al-Baqarah ayat 39, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wal, barang siapa yang mengikuti hudan, petunjuk, apa petunjuknya? Al-Quran. Fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun, maka dia tidak takut dan juga tidak bersedih. Maka Rasulullah SAW juga berwasiat kepada kita bahwa sepeninggal beliau apa yang harus kita pegang secara erat adalah kitab Allah wa sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hudan wa dinil haq, agama yang hak. Imin disebut syahidan itu beliau menyampaikannya dalam satu kalimat ustadziyatul alam, menjadi maha guru dunia ini. Jadi orientasi arah keadilan dunia ini mesti dilakukan oleh para pemimpin di kalangan umat Islam. Itu disebut dengan syahidan. Kalau sekarang yang jadi syahidan siapa? Bukan arah mereka yang menegakkan kaki. Nah, itu bagian dari boleh jadi tadi syahidan. Berikutnya mubasyiran, memberikan kabar gembira, wa nadhiran, juga ikan ancaman. Oke. Ancaman juga kabar gembira. Kalau istilah dakwahnya amar ma'ruf juga nahi mungkar. Yang berikutnya ada tugas da'iyan ilallah, berdakwah kepada Allah. Ini konstruksi dari khasais risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirajan, terakhir sirajam muniro, menjadi cahaya yang terang benderang, sehingga setiap orang yang mendakwah Rasulullah SAW ia berjalan memberikan cahaya kepada orang yang terdekat. Tadi ayah kepada istri dan anak-anaknya, istri kepada anak, juga kepada suaminya, juga kepada tetangganya, sirajam muniro. Oke, baik. Kita lanjutkan. Berikutnya yang kita pahami dari kepemimpinan dakwah Rasulullah SAW sudah jelas ya, bahwa Rasulullah SAW diistimewakan, dipuji, diagungkan, menjadi manusia yang sempurna, menjadi uswatun hasanah, innaka la'ala khuluqin azim, memiliki akhlak yang agung, punya komitmen yang sempurna, al-maksum, terpelihara dari kesalahan, benar, cerdas dan amanah. Ini luar biasa, sehingga ketika kita dalam tema kali ini bertema kepemimpinan dakwah Rasulullah SAW dengan konstruksi
yang Allah berikan kepada keagungan pribadi Rasulullah SAW, sehingga kita bisa belajar bagaimana Rasulullah SAW berdakwah ketika di Mekah, fase Mekah 13 tahun, dan juga bagaimana Rasulullah SAW memimpin satu komunitas, memimpin satu masyarakat, satu bangsa bersama-sama di Madinah selama 10 tahun. Sehingga kita bisa belajar bagaimana beliau ketika memulai dakwahnya berhadapan dengan orang-orang zalim di sekelilingnya. Penguasa, beliau membangun satu perjanjian bersama dengan orang yang hidup tinggal lama di kota Yasrib atau Madinah Al-Munawwarah. Mengatakan keistimewaan Muhammad terletak pada tutur katanya yang jelas dan kemudahan yang dibawanya dia telah menyelesaikan tugas-tugasnya dengan hasil yang sangat mencengangkan. Selama ini sejarah belum pernah mencatat kehadiran sosok pendidik yang begitu menggugah jiwa dan menghidupkan budi pekerti sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain mengatakan mustahil bagi siapapun yang mempelajari kehidupan dan karakter Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya mempunyai perasaan hormat saja terhadap Nabi mulia itu, ia akan melampauinya sehingga meyakini bahwa beliau adalah Nabi terbesar yang diturunkan oleh Sang Pencipta. Dan ini buku-buku yang disampaikan oleh orang-orang yang non-muslim Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul SAW pemimpin yang paling berpengaruh dalam sejarah, tokoh paling berani secara moral, sudah berdiri di atas kudanya dan mengatakan tidak ada apa-apa. Jadi kesigapannya luar biasa. Yang lain baru datang, kayak tadi gempa-gempa gitu ya. Kalau tadi gempa-gempa, Rasulullah mengatakan oh nggak apa-apa. Gitu. Itulah satu kisah bagaimana Rasulullah SAW lebih sigap dibanding para sahabat. Para sahabat baru menuju ke tempat suara itu, Rasulullah sudah muncul dari arah suara itu dan mengatakan gak ada apa-apa, balik lagi ke tenda. Itulah Rasulullah SAW pemimpin dakwah. Perubahan. Dan juga mempertahankan perubahan itu. Jadi dua hal yang paling besar dari seorang pemimpin adalah melakukan perubahan, memiliki strategi yang sama-sama jitunya. Contohnya di Malaysia, Mahathir Muhammad, beliau mampu mengubah, mengambil kebersamaan, konsensus di Malaysia, berhasil. Tapi Perdana Menteri Mahathir mengatakan perubahan ini sampai establish. Makanya setelah Mahathir Muhammad yang terjadi adalah korupsi yang dilakukan oleh Perdana Menteri setelahnya. Sehingga di akhir hidupnya Mahathir Muhammad akhirnya harus berseberangan dengan partai yang dulu ia besarkan. Itu yang dilakukan pada usianya sudah berapa? Oh, itu luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak ingin orang yang ingin jadi pemimpin. Oke. Lalu apa tantangan dakwah para nabi, para rasul? Bahasa Al-Quran itu namanya fitnah. Bahasa Al-Quran namanya fitnah tuh. Jadi kalau tadi disebut abang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu bahasa Qurannya adalah fitnah tuh. Apa itu fitnatun? Fitnatun itu adalah kezaliman yang dilakukan oleh individu kepada individu yang lain. Maka di Al-Quran dikatakan wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Berhati-hatilah terhadap fitnah yang tidak hanya terjadi kepada orang zalim di antara kalian. Orang-orang baik juga kena. Orang-orang baik juga kena. Contoh misalkan SD, SMP, SMA baik, sholat 5 waktu. Tapi ketika di kuliah dia terkena fitnah. Jadi wattaqu fitnah. Hari ini ada orang baik, istri baik, suami baik. Si istri buka akun Facebook, temenan. Nah, terus tiba-tiba ditangkap polisi. Loh, kenapa? Tangkap BNN. Ibunya kaget. Itu namanya fitnah. Dan akhir zaman ini makin hari fitnah itu bukannya makin sedikit, fitnah itu di akhir zaman itu fitnah itu makin gelap gulita.
Dan kegelapan itu akan dimunculkan dengan satu fitnah yang paling besar yang dihadirkan Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, yang setiap para nabi, setiap para rasul mengabar sampai Rasulullah SAW menyampaikan Al-Masihud Dajjal. Bahkan setelah doa tasyahud akhir kita diminta untuk berdoa spesial terhadap fitnah Masihud Dajjal. Kalau orang ketemu Dajjal, jarang yang selamat imannya. Dulu aja ketemu ponari anak kecil yang bisa nyelupin sesuatu ke airnya, itu orang berbondong-bondong antri itu minum air ponari. Nggak tahu ponari sekarang usianya berapa. Orang bisa terkena fitnahnya, apalagi Dajjal yang diberikan usianya berapa tuh. Itu aja orang bisa terkena fitnahnya, apalagi Dajjal yang diberikan kemampuan yang luar biasa. Tanah tandus bisa jadi. As-Sa'id, orang yang paling bahagia, liman janibal fitan, adalah orang yang terjauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah. Dan kalau Anda lihat doa yang disampaikan para nabi para rasul itu ada doa spesial yang mereka senantiasa panjatkan. Fitnah ini terakumulasi di akhir zaman. Aktor utamanya memang iblis ya. Aktor utamanya memang iblis. Saya sering sebutkan trio bandidos ya, trio bandidos. 3 bandit ya, jin, setan, iblis. Jadi kalau Anda lihat Al-Quran, akan lihat dakwah para nabi, para rasul. Dakwah nabi ini dakwah menyelamatkan manusia. Oke. Baik itu yang dizolimi maupun yang menzolimi. Jadi posisi para nabi itu zolimnya luar biasa itu. Bayi lahir, bunuh. Bayi lahir, bunuh. Itu zolimnya luar biasa itu. Bayi lahir, bunuh. Bayi lahir, bunuh. Boleh jadi yang seperti ini adanya di Uighur ya. Di kamp konsentrasi, di Nabi Nuh, Nabi Yunus, senantiasa berhadapan pada satu orang yang zolim, di dakwah yang zolim. Rasulullah SAW tahan tangannya dari berbuat zolim. Kira-kira kalau kita lebih berat mana bagi kita? Berhadapan dengan orang yang zolim atau yang dizolimi? Nyelamati orang yang dizolimi atau berhadapan dengan dari KDRT suaminya datang, tolongin saya, saya mau dipukul suami saya. Ibu masuk ke rumah saya, selesai dia aman. Atau berhadapan dengan suaminya langsung datang, mana istri saya? Siapa yang menyembuhkan istri saya? Nih golok saya, berhadapan dengan golok saya. Kira-kira itu pasti lebih berat berhadapan dengan orang zalim. Lebih berat nyelamatin mereka yang akhirnya sengaja dibuat terlilit hutang piutang, akhirnya jadi pezina. Diselamatkan di dakwah mereka, atau dengan germoknya sindikat yang nyari para gadis, para perawan ke daerah-daerah pelosok dengan iming-iming akan kerja di Jakarta dengan gaji 3 juta. Dengan polosnya mereka datang ke Jakarta dan sindikat itu kaya. Sama seperti sindikat narkoba, mereka nggak pernah menghisap narkoba karena mereka tahu kalau menghisap mereka akan mati, terpenjara. Tapi mereka melakukan itu sebagai bisnis. Menghadapi mereka jauh lebih sulit dibanding yang jadi korbannya, yang sakau, yang jadi pengedar dan lain sebagainya. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, hari ini fitnah itu luar biasa meratanya, betul tidak? Tantangannya luar biasa banyaknya. Belum jadi LGBT sengaja menjadi program untuk merusak kemanusiaan. Mohon maaf kalau orang berbuat zina itu ganti pasangan paling 8 kali setahun. Ganti pasangan, gonta-ganti pasangan. Maka yang LGBT itu ganti pasangan bisa sampai 400-600 orang. Berganti-ganti. Demikian masifnya, demikian terornya luar biasa, sehingga akibatnya itu luar biasa.
Dan itu fitnah yang ngeliatin anak-anak remaja, ABG, anak-anak SMP yang diliatin dia. Mana yang akan saya Tapi manusianya lah yang berubah menjadi orang yang zalim. Berikutnya apa fitnahnya? Iblis, Dajjal. Nah, Rasul sudah wanti-wanti. Aku khawatir kepada kalian umat akhir zaman. Kalian akan terkena, akan ikut selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta, syibran bi syibrin. Kenapa? Karena kalian terkena dengan kira-kira hal yang simpel aja, sederhana. Akhwat, oke. Kalau ada ikhwan yang soleh, jelas soleh, sholat tepat waktu, ngajinya bagus, tapi penghasilannya masih di bawah MR, kira-kira diterima nggak lamarannya? Ini persoalan. Saya kan bikin program 100 hari menuju janji suci, 100 hari dari ta'aruf awal sampai nikah di pelaminan, itu udah 4 batch. Saya bikin asosiasi ta'arufer ya, ta'arufer. Itu persoalan. Fitnah itu sampai pada level itu, bahwa hubud dunia itu sudah sampai pada level ini. Dan itu banyak. Hubud dunia wah karyatu, dan itu ada fitnah yang terjadi pada level sederhana. Ada juga apalagi orang, mohon maaf ya, ini introspeksi bagi saya pribadi ya. Yang paling bahaya dalam masyarakat itu adalah hadirnya orang munafik. Paling bahaya itu. Hancurnya satu masyarakat itu karena hadirnya orang munafik. Orang munafik itu gini, kalau saya punya anak, orang kafir itu bilang, saya nggak mau nikahin anak bapak. Oke. Selesai kan? Ya udah, kok nggak mau nikahin, selesai. Karena dia nggak suka dengan anak kita. Selesai. Kalau orang munafik, saya tetap suaminya, tapi ditelantarkan bertahun-tahun. Itulah orang munafik. Dan ini yang terjadi pada hari ini. Skala kemunafikan itu sangat luas dan dalam, ngeri. Ngeri betul. Ngeri betul. Saya tanya orang per orang yang kerja di berbagai instansi swasta pemerintah, itu level kemunafikannya luar biasa. Oleh bosnya, padahal di depan podium dia mengatakan, yuk kita jadi orang baik, kita jadi orang soleh, yuk kita sholat, yuk kita. Tetapi di belakang, ya Allah, itu culasnya luar biasa. Korupsinya dahsyat, nepotismenya gila-gilaan. Sederhananya kalau kita ingin bersih dari kemunafikan dalam peperangan, yes, diaminkan. Jadi umat Islam itu kalau diajak tawur pasti menang, itu pasti menang. Itu udah diaminkan. Tetapi doa yang ketiga, umatku ini bersatu, tidak berpecah belah, itu yang harus diusahakan. Itu yang harus diusahakan, bagaimana kita semua bisa bersatu satu sama lain. Dan itulah tantangan dakwah hari ini yang luar biasa, penuh dengan fitnah. Tetapi ala kulli hal Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita bahwa pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya mengutus Imam Al-Mahdi di akhir zaman. Kenapa? Karena memang urusan ini, urusan kebangkitan Islam adalah urusan yang memang sudah Allah gariskan, sudah Allah takdirkan, dan Imam Mahdi itu dibaiat di samping Ka'bah Baitul Haram. Dan sejak itulah tiba-tiba Imam Mahdi, orang yang biasa saja, orang biasa saja, bukan orang yang terkenal, tiba-tiba menjadi pemimpin umat Islam. Tiba-tiba Allah inzal, Allah berikan kemampuan, kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin jihad umat Islam di akhir zaman, sehingga ia perangi orang-orang Arab, ia perangi Persia, perangi Romawi. Dan itu karena kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Imam Mahdi dan 70.000 pasukannya itu yang wa ta'ala. Tentunya hari ini kita melakukan kebaikan, mencontoh Rasulullah SAW pada level kita masing-masing. Kalau kita bisa memberikan cahaya terhadap kegelapan selepel pentung korek api, lakukan itu. Kalau cahaya kita baru sekorek api. Kalau bisa
kalau bisa lampu gitu. Kalau yang lebih hebat lagi jadi gardu listrik. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira, wabillahi taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilakan. Kekinian di negeri ini, kita tahu kan permasalahan tadi sangat kompleks mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi Rasulullah, dan tentu Rasulullah pun menjadi uswatun hasanah bagaimana kita untuk mencari solusi atas permasalahan di zaman ini. Tadi Ustadz kan mengulas banyak permasalahan yang terjadi. Kalau berbicara tentang prioritas dari perpecahan, mencemari cita dunia, sepertinya saat ini pun ada di sekitar kita permasalahan itu. Nah, kalau berbicara tentang prioritas solusinya, ini dari rentetan solusi yang ada itu untuk konteks kekinian mengenai masalah yang ada, kira-kira seperti apa? Jadi kalau kita meniru dakwahnya para salafun saleh, sederhana, bagaimana Islam bisa sampai ke Nusantara? Bagaimana Islam bisa sampai ke Guangzhou? Dan pribadi-pribadi. Dan ini harus dilakukan oleh kita. Dan ini harus dilakukan oleh kita. Kalau di Indonesia dilakukan tugas dakwah oleh 9 wali itu. 9 wali yang setahun sekali ketemu di Masjid Agung Demak. Apa yang mereka diskusikan oleh 9 wali itu? Tadi bagaimana satu masyarakat Nusantara ini mereka telaah, mereka kaji apa yang bisa membuat proses akselerasi dakwah itu terjadi begitu cepat. Itu yang didiskusikan setahun sekali oleh para wali. Kunci utamanya adalah mereka mendasari perubahan dakwah itu diri pada kapasitas masing-masing orang, lalu pada satu momentum berkumpul bersama untuk merumuskan kira-kira hal yang strategis apa yang bisa dipertemukan dari orang-orang yang berdakwah ini secara masif. Dan itu yang dilakukan oleh salafun saleh ketika menyebarkan Islam. Bagaimana mereka datang ke Guangzhou lalu berdakwah ke sana. Kalau kita lihat bagaimana mereka berdakwah kepada masyarakat Cina pertama kali, tidak langsung mengajak mereka kepada Islam. Mereka lihat, ini baru kali ini saya ketemu dengan masyarakat manusia yang matanya segaris. Bingung tuh para sahabat itu, ini ada manusia, dan mereka lihat sistem pertaniannya zolim sekali, cara ngelolanya, pembagiannya zolim sekali. Mereka tidak langsung mengatakan berdakwah terhadap Islam, tidak. Mereka akhirnya membeli sebidang tanah, garapan, lalu dipakai sistem ekonomi Islam, kata hari ini, transaksi akad secara Islami. Dan akhirnya mereka merasakan manfaatnya. Kamu orang mana? Kami dari Arab. Ini pengajaran seperti ini siapa yang ngajarin? Tidak laku perilaku. Akhirnya ketika diterima secara baik hanya mereka ini, dan itu bukan orang Indonesia. Kalau Anda lihat riwayatnya itu bukan orang Indonesia. Tetapi kok bisa mereka memberikan dakwah yang sama sekali berbeda? Di Sumatera berbeda dengan di Kalimantan beda dengan yang ada di Lombok, beda dengan ada yang ada di Banten, beda dengan ada yang di daerah Jawa Timur dan sebagainya. Dan itu dilakukan untuk menumbuhkan tadi pribadi-pribadi dakwah itu, buat klaster komunitas terus menerus. Nah, sekarang itu bagi saya hal yang paling efektif adalah kita tidak bergantung tanda petik, dengan orang yang senang dengan cybernya, kumpul bareng. Orang yang emak-emak itu kumpul bareng, bikin satu aksi yang terus menerus. Orang pelajar dengan pelajarnya, orang yang ahli di bidang ekonomi dengan ekonominya, dan itu secara masif dilakukan. Lalu diadakan satu pertemuan tahun untuk menyelaraskan ide-ide kreativitas yang ada. Lalu mereka balik lagi ke lokalnya, ke aktivitas. Ditanya, kalau engkau menghadapi satu masalah di Mesir nanti, ditanya Rasulullah, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan berpegang kepada kitabullah. Lalu setelah itu saya akan berpegang kepada
sunnah Rasulullah. Kalau enggak juga, ya saya berijtihad. Makanya Imam Muhazir berdakwah ketika terjadi fitnah di Baghdad, beliau pergi ke Hadramaut dengan segolongan orang untuk memulai dakwah pertama kali di Yaman. Sampai sekarang jadilah negeri Hadramaut yang luar biasa, dimuliakan, disucikan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali yang dakwah itu Imam Muhajir untuk menyelamatkan akidah. Sampai sekarang luar biasa. Lain lagi di Afrika, lain lagi di Syam, di Suriah, lain lagi di yang masuk ke negeri Cina dan sebagainya. Jadi perwajahan dakwah yang dibawa mazhab dan berbagai hazanah keilmuan Islam. Maka cara yang paling efektif itu Bang, bagaimana Abang misalkan punya kapasitas apa, gabung kelompok kecil dan terus berdakwah terus menerus, dan itu akan sulit, akan sangat sulit. Terbukti sangat sulit hentikan. Kenapa? Karena kalau yang diincar tokohnya hilang, patah satu, tumbuh 1000. Dan itu yang dilakukan oleh para salafun saleh ketika berdakwah. Dan kita sangat mungkin melakukan itu. Kenapa? Karena ini zaman IT jannati ya. Ini zaman IT jannati. IT memudahkan kita untuk melakukan akselerasi dakwah, pembesaran dakwah, efektivitas dakwah dengan sangat mudah. Kumpul sebagian orang, dakwah. Lalu kalau ada yang sejenis, lakukan kolaborasi, lakukan pertemuan, lalu bikin sesuatu, tukar menukar pendapat, gagasan, kreativitas, lalu balik lagi ke wilayahnya masing-masing, lakukan itu terus menerus. Dan itu yang cara yang paling, bagi saya cara yang paling efektif. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan kama tuwalluna yuwallu alaihim. Sebagaimana kalian semua, maka itulah pemimpin kalian. Jadi kalau kita ingin menunjukkan kualitas kepemimpinan, sekarang kan diberikan pemimpin yang insya Allah kebijakannya membuat masyarakatnya bahagia. Betul? Anda bahagia nggak? Nah, kalau saya bahagia. Kalau Anda kurang bahagia ya nggak apa-apa. Karena saya setiap hari melihat tuh, sampai setiap hari saya melihat notifikasi otomatis terhadap kiprah Pemda Jakarta beserta gubernurnya tiap hari. Oh, saya lihat kebijakannya, oke. Tetapi beliau sendiri tidak bisa memberikan daya ubah, daya gugah yang cepat, nggak bisa. Dengan struktur pemerintahan yang ada sekarang, dengan sistem demokrasi yang sekarang ada. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan selesai hanya dengan mengangkat seseorang menjadi pada saya lebih ngeri sekarang. Setelah perjuangan itu, beliau jadi pemimpin muslim. Justru saya lebih khawatir sekarang. Kenapa? Karena tugas itu ada di setiap muslim yang memilihnya. Caranya? Ya kita harus bersyukur. Gimana bersyukurnya? Kita harus aktif. Makanya bagi mereka yang di Jakarta, aktiflah berdakwah di Jakarta. Gimana caranya Ciliwung airnya supaya bisa diminum? Gimana caranya itu? Itu dakwah kita hari ini. Gimana caranya masyarakat di kali mana tuh, di Depok tuh kali Krukut, kok perlu, bagus saya sampaikan itu kan levelnya, jangan buang sampah ke sungai. Hari ini seringkali kita lihat sungai itu, masya Allah, ada kasur, ya, ada kursi. Hari ini masih ada. Siapa yang buat? Komunitas, katakanlah sekarang 212 yang hadir, bikin gerakan-gerakan itu tanpa harus ada komando sana, bahwa itu didaulatkan pada individu yang membuat klaster. Contohnya Bang, sebagai penutup, kan ormas terbesar di Indonesia kan ada 2, NU dan Muhammadiyah. NU Muhammadiyah, guru Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, lalu gurunya lagi secara spiritual syariat Kiai Khalil Bangkalan. Yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Asy'ari adalah membuat kelompok-kelompok kecil yang namanya sekarang pesantren. Jadi kalau udah ngaji, kamu bikin pesantren ya. Saya merasakan itu karena saya tinggal di Bogor. Waktu saya nyantri di Bogor tuh, pesantren Nadatul Ulama, udah selesai nih. Udah belajar tafsir, udah belajar toharoh, jurumiyah,
nahwu sorob semuanya, udah paket lengkap ya. Mulai dari bahasa Arabnya nahwu sorob, mulai dari fikihnya, mulai jadi akhlaknya, itu standar. Nah, kalau di pesantren kan pasti paham tuh. Kitab-kitabnya juga standar. Maka NU kitabnya standar. Lalu sudah diamanahkan. Kamu bikin pondok sana. Jaraknya cuma 1 kilometer dari pondok yang pertama. Gurunya mengatakan, kamu bikin pondok sana. Kamu ngajarin santri di sana. Datang. Yang satu, kamu ngajarin sana. Kalau nggak mau, biasanya kalau sudah ditunjuk, kamu nikah dulu. Nih santri ada tuh. Nikahin, sayang jadi saksinya tuh. Subuh-subuh kiainya, siapa yang kamu mau nikah nggak? Udah siap kan? Udah selesai kan? 24 tahun di sini nikah. Oh, santri ada yang mau, santriwati? Ada. Besoknya datang orang tuanya, dinikahin di depan kiainya. Panggil naib. Naib panggil, kata kiai. Kalau dipanggil kiai, datang tuh petugas KUA. Namanya naib. Naib datang, ada apa kiai? Ada santri mau nikah besok. Nikah, naib catetin. Ntar lapor ke kecamatan. Selesai nikah, terus dikasih beras, dikasih ini. Jadi kiai, jadi ustadz ngajarin. Enggak, Pak Kiai yang bener aja saya suruh. Tapi Anda sudah belajar 4 tahun. Anda harus berdakwah. Dan itu yang menyebabkan pesantren sosial, gerakan sosial. Kalau NU lebih memilih melakukan gerakan keagamaan syar'i, sorob, tafsir, akhlak, itu lakukan. Nah, Anda juga bisa melakukannya. Kira-kira gerakan apa yang bisa Anda lakukan yang Anda bisa Jumat bayar cukup pakai alhamdulillah. Itu dilakukan setiap hari. Coba kalau ada 1000 warteg kayak gitu. 1.000.000 warteg kayak gitu di Indonesia. Kira-kira berpengaruh nggak? Dan itu cara dakwah yang efektif hari ini. Masing-masing orang ngambil satu peran yang sudah Allah manah kepada dia, dan itu dikapitalisasi, berjejaring dengan jejaring yang lain. Dan itu insya Allah tidak bisa ditahan. Siapa yang ngelarang orang mau berbuat baik? Cuma memang hanya FPI yang ngusi kebaikan mampu pada skala yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau itu dilakukan, insya Allah kama tuwaluna yuwallu alaihim, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar sebagaimana sudah menjadi bangsa besar di zaman sebelum Indonesia menjadi kontributor kebesaran dan kemuliaan Islam. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kan disebutkan bahwa setiap dari para nabi itu mereka bukan hanya berdakwah dengan mudah, tapi mereka mengikuti aturan-aturan serta regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pokoknya kita jangan demo, kita jangan membangkang, kita jangan melakukan perlawanan-perlawanan yang tidak dibenarkan. Jadi, apakah para ustadz, para dai, para penceramah yang mereka berdakwah, tetapi di sisi lain mereka tidak mencoba untuk memerangi kezaliman yang dilakukan oleh para pemimpin, apakah para dai tersebut bisa kita katakan sebagai ulama atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi? Ya. Baik, mau tanya, setahu saya katanya wanita tidak bisa menjadi pemimpin untuk laki-laki. Putusan klemer-klemer gitu kan, boleh gak wanita mengambil alih untuk menyelamatkan yang lain? Kasih. Baik, ditanya dengan ketika terjadi keputusan, maka serahkan kepada Allah, Rasul, wal ulil amri minkum. MUI, kalau kita merujuk kepada fatwa Nahdlatul Ulama, kalau kita merujuk kepada fatwanya Majelis Tahdzir Muhammadiyah, ulil amri yang dimaksud adalah ulil amri yang mereka tentunya mengikuti kepada kaidah-kaidah, kalau dalam bahasa fikih itu masalih mursalah, disebut dengan kaidah masalih mursalah. Nah, kalau saya mengikuti apa yang disampaikan oleh para ulama tadi di
Majelis Ulama Indonesia bahwa dakwah ke ulil amri yang dimaksud adalah pemerintahan ini ada sesuatu yang memang menjadi tanggung jawab ulama untuknya, sehingga memberikan konstruksi, memberikan masukan yang positif kepada level kepemimpinan di masing-masing daerah, pada level kecil sampai level yang besar kita di negeri kita. Biasanya dakwahnya Muhammad Nasir, dakwahnya Buya Hamka, keputusan-keputusan kebijakan yang menyimpang dari sisi timbangan-timbangan syariat. Walaupun dikriminalisasi, dipenjarakan. Dan itu sudah terjadi Anda umat tidak mengakui atau berdiam terkait dengan mempercepat jalan pendapat yang disuarakan, tetapi bagi saya pribadi kan sederhana, ada sesuatu yang buruk, sesuatu yang buruk terjadi dan kita lihat, tergantung kemampuan kita kan. Ada orang yang imannya kurang, keberaniannya kurang, akhirnya dia diam. Tapi bagi mereka yang punya keimanan dan punya kemampuan, itu satu kebaikan dan kebaikan yang sangat besar. Contoh sederhana, misalkan Anda naik bis kota, terus ada di samping Anda seorang anak siswa SMP, tiba-tiba masuk anak-anak siswa SMP itu mencari orang ini, kebetulan di samping kita. Kira-kira Anda tolongin nggak? Yang masuk itu 10 orang di depan, 10 orang di belakang, dia mau gebugin nih anak SMP. Kira-kira Anda lari tinggalin aja tuh anak itu, atau ketika kezoliman ada di depan Anda pasang badan untuk nyelamatin orang ini? Walaupun resikonya Anda dikeroyokin, resikonya Anda babak belur. Pilihannya adalah pilihan iman dan pilihan keberanian. Kan seperti itu. Saya pernah mengalami berbagai macam hal dan itu pilihan keberanian dan keimanan. Suatu saat bis jurusan Senen ke Ciputat, ada orang mabuk pegang senjata masuk dan memeras seisi bis itu. Kira-kira Anda kalau ada posisi itu nyerahin uang Anda, ya daripada aman kan kasih aja 5.000. Dia dari depan ke belakang dia pegang pisau. Dan ternyata hampir seisi penumpang bis itu diam. Terus kami bisik, kira-kira kita lawan nggak? Siap nggak? Lawan. Akhirnya ketika kita punya iman dan punya keberanian, walaupun kita juga deg-degan gitu ya, akhirnya ketika kita berani, sederhananya memberikan satu gertakan bahwa Allah akan masukkan kepada hati mereka tuh ru'bah, ketakutan, kepengecutan, itu pasti. Tapi bagi orang yang beriman, Allah wa ayyada binasrihi, Allah kuatkan mereka, Allah kokohkan mereka. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, konstruksinya seperti itu. Cuma kitanya berani atau enggak gitu kan persoalannya. Berani atau enggak. Tetapi akhir, kalau kita baca akhir kisah orang-orang zalim, kira-kira husnul khotimah apa sul khotimah? Lihat para pemimpin yang zalim. Mussolini, siapa yang zalim itu? Apakah sul khotimah, husnul khotimah? Pasti sul khotimah. Di dunia saja mereka sengsara, apalagi di yaumil akhir. Tapi kita tidak mendoakan kesengsaraan mereka. Kita berdakwah supaya mereka masuk surga, kan gitu. Benar gak? Kita bukan membenci mereka, kita tidak mengusir mereka. Kita berdakwah supaya tangan-tangan zalim mereka berhenti untuk menzalimi. Kalau tidak ada yang sanggup, biar kami yang sanggup. Karena itu yang dilakukan, dikatakan para ulama. Ya udah, kalau nggak ada yang sanggup, biar serahkan pada kami. Doain aja, doain aja. Kan seperti itu. Dan itu yang dilakukan oleh mereka para mujahid di setiap zaman, di setiap waktu. Karena memang tidak semua orang siap jadi mujahid fisabilillah. Karena amal yang paling tinggi memang al-jihadu fisabilillah, dan tidak semua orang sanggup melakukannya.
dipilih oleh Allah sebagai dai yang makhluklah. Kenapa? Karena tergolong menjadi orang-orang yang ada tetangga yang geret-geret istrinya di depan rumah kita. Kita diam, rumah tangga dia. Jangan ikut campur. Apa kita akan melakukan hal seperti itu? Kan enggak. Panggilan iman kita, keberanian kita, orang tawuran, ada orang saling senang, masa kita diam? Kan enggak. Untuk urusan yang sederhana saja kita harus bantu, apalagi urusan yang lebih besar. Enggak bisa kita serahkan, kan itu urusan dia saja, bukan urusan kita. Enggak kayak gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu.